Adegan diawali dengan memperlihatkan wanita bertubuh jumbo bernama Kang Hana. Dia sedang menemui dukun untuk menyantet orang yang sudah lama dia cintai agar balik mencintainya. Dia selalu datang ke dukun itu setiap minggu, dan tidak ada perubahan. Si dukun mengatakan bahwa semua yang dia lakukan sia-sia, dan untuk terakhir kalinya si dukun membuatkan jimat keberuntungan untuk Kang Hana. Dukun itu memberikan jimat terakhirnya secara gratis. Hana pun memberikan rasa terima kasih pada dukun itu. Namun inilah yang terjadi. Hana kesulitan untuk mendapatkan pasangan karena tubuhnya yang sangat besar dan wajahnya yang jelek. Dia pun bekerja sebagai pelayan telepon seks untuk melayani lelaki yang menelponnya. Karena banyak lelaki yang menyukai suara Hana yang bagus tanpa melihat wajahnya. Namun walaupun begitu, pekerjaan utama Hana sebenarnya adalah penyanyi. Namun Hana adalah penyanyi dubbing. Dia bernyanyi di belakang layar, dan yang bernyanyi di atas panggung adalah artis bernama Ami yang sangat terkenal. Semua mengira suara Ami sangat bagus. Para penonton tidak mengetahui fakta bahwa itu bukan suara Ami, melainkan suara Hana yang bernyanyi di belakang layar. Dan yang menghandle Hana dan Ami adalah Sang Jun, lelaki yang disukai oleh Hana. Hana bahkan terpesona dengan Sang Jun saat bernyanyi yang membuat Hana heboh sendiri, hingga membuat lantai kayu di tempat dia berdiri jebol. Yang membuat suara Hana langsung hilang. Sang Jun panik langsung mengalihkan perhatian penonton dan menyuruh penyanyi tambahan di panggung untuk mengambil bagian refnya. Dan untungnya Hana berhasil bangkit dan Ami bisa menyelesaikan konsernya dengan baik. Setelah selesai konser, Sang Jun hanya memberi selamat pada Ami dan Sang Jun memberikan pelukan pada Hana karena jika Hana tidak bangkit maka konsernya akan gagal. Namun Hana menyalahartikan tindakan Sang Jun. Hana berpikir bahwa Sang Jun menyukainya. Setelah konser, Hana makan bersama sahabatnya bernama Jongmin, yang bekerja sebagai penyanyi yang juga mendampingi Ami. Dia menyadarkan Hana bahwa Sang Jun tidak menyukainya, karena tipe seperti Ami lah yang disukai pria, dan orang seperti Hana adalah sebuah penolakan untuk laki-laki. Setelah selesai makan, Hana dan Jongmin membuat tato Hakuna Matata di punggung mereka, yang dipercaya akan mengabulkan setiap permohonan seseorang. Hana sangat menikmati pekerjaannya sebagai penyanyi, terlebih lagi dimanapun dia bisa melihat Sang Jun. Sang Jun sangat baik padanya, bahkan Sang Jun mau mengantarkan Hana ke rumah sakit untuk mengunjungi ayahnya. Ayah Hana mengalami gangguan jiwa. Ayah Hana menjadi gila setelah kehilangan istrinya, dan setiap Hana datang dia berpikir bahwa dia adalah istrinya. Esoknya Hana dikirimi baju pesta oleh Sang Jun, karena Sang Jun akan mengadakan pesta ulang tahun. Gaun itu sangat tidak cocok untuk Hana, namun Hana tetap memakainya ke pesta itu dengan harapan Sang Jun menyukainya. Orang-orang di pesta itu pun speechless melihat bodi jumbo Hana dengan pakaian yang sangat ketat, yang sangat tidak cocok di tubuh Hana. Namun ternyata Ami datang memakai baju yang sama. Ami sangat seksi menggunakan baju itu, dan ternyata Ami yang mengirimkan baju itu untuk Hana, bukan Sang Jun, yang tentu saja Sang Jun lebih terpukau melihat Ami daripada Hana. Sang Jun bertanya mengapa Ami melakukan itu. Ternyata Ami sangat membenci Hana, dan di sana Sang Jun pun mengatakan bahwa dia juga tidak menyukai Hana, namun dia harus merawatnya karena Hana membuat karir Ami melonjak. Dan Sang Jun memperingatkan Ami untuk tetap bersikap baik pada Hana demi karirnya. Hana yang mendengar itu pun sangat hancur. Sesampainya di rumah, Hana menutup seluruh lubang udara di rumahnya dan memutuskan untuk bunuh diri. Namun aksinya gagal karena pelanggan telepon seksnya menelpon saat Hana ingin mati dengan tenang. 그거 지어낸 거 아니지요? Esoknya Hana memutuskan datang ke dokter bedah plastik. Dia bertanya seberapa mahal biayanya, dan Hana akan membayar dengan kartu kredit. Namun dokter pun tidak mau membantu Hana, dan akhirnya Hana membongkar aib sang dokter yang ternyata merupakan pelanggannya di layanan telepon seks.
Awalnya dokter tetap tidak mau membantu Hana dan berusaha menghancurkan bukti yang Hana bawa. Namun Hana mengatakan bahwa dia hampir bunuh diri dan sekarang pilihan ada di tangan dokter, mau menyelamatkan Hana atau tetap mengabaikannya. Dan akhirnya dokter mau membantu mengoperasi Hana. Dokter mulai membuat sketsa wajah Hana, dan di rumah Hana membuang seluruh makanannya, bahkan anjing peliharaannya. Operasi Hana dimulai. Dokter sangat bekerja keras untuk Hana. Di sisi lain, Ami dan Sang Jun pusing karena Hana menghilang. Karir Ami pun menurun. Setelah mengoperasi wajahnya, Hana pun melakukan olahraga rutin yang membuat tubuhnya menjadi kurus. Dan tibalah di hari pelepasan perban di wajah Hana. Semua orang yang ada di sana sangat kaget dengan hasilnya dan terpesona dengan wajah Hana. Bahkan dokter pun mengatakan Hana adalah karya terbaik dari sang dokter, karena wajah Hana terlihat sangat sempurna dan alami. Ya! Hana sangat bahagia dengan tubuh barunya. Dia keluar dari rumah sakit dan membeli pakaian impiannya. Hana berjalan dengan memakai baju yang sudah lama dia impikan, dan setiap orang yang melihat Hana dibuat terpesona dengan kecantikan Hana. Hana pergi ke mall dan di sana dia melihat Sang Jun dan Ami. Hana melihat Sang Jun dari kejauhan, dan tiba-tiba ada tukang delivery makanan yang lewat dan jatuh karena terpesona dengan kecantikan Hana. Sang Jun menghampiri Hana. Namun Hana yang tak sadar bahwa dirinya telah berubah pun kabur menggunakan helm, takut Sang Jun akan mengenalinya. Hana akhirnya membeli mobil dan di jalan saking senangnya dia tak sengaja menabrak mobil taksi yang ada di depannya. Pemilik mobil itu pun ngamuk. Hana yang takut akhirnya keluar dari mobilnya dan pemilik mobil itu terpesona dengan kecantikan Hana. Keributan itu membuat polisi datang dan polisi itu juga terpesona dengan Hana. Namun atas kerusakan yang disebabkan, penumpang taksi itu meminta Hana untuk tetap dibawa ke kantor polisi. Polisi meminta kartu identitas Hana. Di KTP itu wajah Hana masih sama dengan wajah yang dulu. Namun polisi tidak memarahi Hana. Pelanggan taksi itu tahu bahwa Hana melakukan operasi plastik. Dan demi membuktikan bahwa itu memang KTP Hana, Hana menghubungi Jongmin untuk datang. Jongmin datang, namun Jongmin langsung menghampiri orang gila yang gemuk seperti Hana yang tengah tidur di kantor polisi. Karena Jongmin tidak tahu Hana sudah melakukan operasi plastik. Namun akhirnya Hana berbicara dengan Jongmin dan menunjukkan tato kembar mereka. Dan akhirnya Jongmin percaya bahwa dia adalah Hana. Jongmin mengatakan bahwa karir Ami hancur setelah Hana menghilang, dan Sang Jun sibuk mencari pengganti mereka. Hana akhirnya memutuskan untuk kembali mendaftar sebagai pengisi suara Ami. Dia ikut audisi dan mengenalkan dirinya sebagai Jennie. Semua orang di sana tak mengenalinya, termasuk Sang Jun. Hana pun bernyanyi, dan karena suaranya sangat mirip dengan Hana, Hana pun terpilih, dan sekarang Hana dikenal sebagai Jennie. Jennie direkrut sebagai penyanyi baru oleh Sang Jun, bukan penyanyi untuk mengisi suara Ami, karena wajah Jennie yang cantik. Awalnya Presiden Choi menyarankan untuk mengoperasi Jennie di bagian mata dan membuat Jennie lebih mancung. Namun Jennie mengatakan bahwa dia takut dengan pisau dan tidak akan melakukan operasi, dan Sang Jun mengira bahwa Jennie mempunyai kecantikan yang alami. Jennie memulainya dengan syuting iklan dan membuat Jennie langsung dikenal oleh orang-orang dengan kecantikan alami. Di sisi lain, Ami masih berjuang untuk menemukan Hana yang dia kenal supaya bisa mengembalikan karirnya. Jennie mulai rekaman untuk lagu pertamanya. Setelah itu Sang Jun memperlihatkan video Hana padanya. Sang Jun ingin Jennie menyanyi seperti Hana. Jennie pun mengatakan bahwa Hana jelek, namun Sang Jun mengatakan bahwa Hana spesial untuknya. Bahkan Jennie tidak bisa menyaingi Hana. Mendengar perkataan itu, Jennie sangat senang. Akhirnya dia tahu bahwa Sang Jun menyukainya. Dan Jennie memutuskan untuk mengaku pada Sang Jun bahwa dia adalah Hana. Jongmin sudah melarangnya, namun dia tetap kekeh dengan pendiriannya dan membuat Jongmin marah pada Hana. Jennie datang ke rumah Sang Jun untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Di sana mereka makan malam bersama dan ternyata anjing peliharaan yang Hana buang dirawat oleh Sang Jun. Anjing Hana masih mengenali Hana, bahkan seolah-olah melepaskan kangen dengan Hana.
Hana menanyakan pada Sang Jun apa pendapatnya tentang wanita yang melakukan operasi plastik. Namun menurut Sang Jun, mereka yang melakukan operasi plastik adalah orang yang lemah dan tidak percaya diri. Dan saat Sang Jun mengantarkan Hana pulang, dia kembali membuat kata-kata bahwa dia tidak apa melihat wanita yang operasi plastik asalkan wanita itu bukan pacarnya, yang tentu saja membuat Hana menjadi galau. Setelah mendengar pendapat Sang Jun, Hana benar-benar ingin menjadi orang yang baru dan bahkan membakar foto-foto lamanya dan berubah sepenuhnya menjadi Jenny. Esoknya Jenny berada di sauna. Dia mendengar Ami berlatih nyanyi dan suaranya sangat jelek. Saat mereka pulang, Jenny mengatakan pada Ami bahwa apakah Ami harus menjadi penyanyi. Dan Ami menjawab bahwa dia harus menjadi penyanyi. Jenny mengatakan bahwa sebaiknya Ami melakukan apa yang dia bisa. Kemudian Jenny mengatakan kata-kata ayahnya bahwa hanya Tuhan yang bisa melakukan semuanya. Ami yang sering mengunjungi ayah Hana pun tahu dengan kata-kata itu, dan dari situ Ami sadar bahwa Jenny adalah Hana. Saat di salon, Jenny mendapatkan telepon yang memberitahu bahwa Jongmin hampir mati karena bunuh diri. Jenny langsung menuju ke rumah sakit, padahal dia sedang bersiap untuk konser. Ternyata Jongmin menelan 30 pil tidur, dan Jenny tahu apa yang dilakukan Jongmin pasti disebabkan oleh pacarnya. Jenny akhirnya mencari pacar yang tengah mencampakkan Jungmin. Setelah bertemu dengan pacar Jungmin, Jenny marah karena dia telah mencampakkan sahabatnya sampai sahabatnya hampir mati. Jenny memukul laki-laki itu. Tak lama kemudian Sang Jun datang dan melihat apa yang Jenny lakukan. Dia menyeting seolah-olah Jenny hampir diperkosa di dalam lift. 오빠 뭐라 했어? 어? 짧은 치마 입고 다니지 말라 했지. Mereka buru-buru ke tempat acara karena hari ini adalah konser pertama Jenny. Karena buru-buru, Jenny akhirnya tampil seadanya tanpa melakukan persiapan. Jenny awalnya tampil kaku di panggung, namun setelah dia bernyanyi, penonton mulai menikmati suara Jenny, dan penonton pun antusias di konser Jenny. Berkat konser itu, Jenny semakin terkenal dan menjadi bintang baru yang disukai banyak orang. Malamnya Jenny merayakan kesuksesannya dengan minum anggur bersama Sang Jun. Sang Jun mulai tertarik dengan Jenny yang sangat cantik, dan Sang Jun mulai mendekati Jenny dan menciumnya, dan mulai memegang payudaranya. Namun semuanya buyar karena Jenny ingat bahwa bagian-bagian tubuhnya tidak boleh diremas karena semua hasil operasi. Dan karena Sang Jun kecewa aksinya gagal, Jenny pun menggunakan pekerjaan lamanya, yaitu telepon seks dengan Sang Jun. Jenny melayani Sang Jun seperti dia melayani pelanggannya dulu, sampai Sang Jun tertidur pulas. Setelah Sang Jun bangun, dia melihat tanda Hakuna Matata di kaca ruangannya. Dia pun ingat dengan tanda itu. Tanda itu pernah dia lihat di buku Hana. Untuk memastikannya, Sang Jun pun mencari dokumen Hana. Karena Jenny pernah membahas operasi plastik dengannya, Sang Jun pun yakin bahwa Jenny adalah Hana. Esok malamnya diadakan pesta peluncuran album Jenny. Di sana dihadiri oleh banyak orang. Tak lama kemudian, Ami datang dengan membawa penggemar Jenny yang ternyata itu adalah ayahnya. Namun di sana Jenny berpura-pura tidak mengenali ayahnya. Jongmin yang melihat itu langsung membawa ayah Hana pergi. Setelah itu Jenny menemui Sang Jun, dan di sana Sang Jun memanggilnya Hana. Dan Sang Jun mengatakan bahwa Hana tak perlu khawatir karena Sang Jun menjamin orang lain tidak ada yang tahu. Yang terpenting adalah besok adalah konser Jenny. Ternyata Sang Jun juga tahu bahwa yang datang tadi adalah ayah Hana. Sang Jun mengatakan bahwa Jenny atau Hana adalah sama. Karena itu dia memberikan kesempatan. Jenny akhirnya sadar bahwa dia hanyalah sebuah produk di mata Sang Jun. Padahal dia melakukan operasi plastik juga untuk Sang Jun. Tapi Sang Jun membuat Jenny merasa jijik dengan operasi plastik. Jenny berjanji akan konser dengan baik. Namun karena marah, dia menghancurkan poster Jenny, bahkan DVD-nya, sampai Jenny melukai tangannya sendiri. Ternyata kabar Jenny adalah Hana sudah menyebar di luaran. Hal itu membuat Pak Ketua marah dan meminta Sang Jun untuk menangani semuanya dengan mengeluarkan album telanjang Jenny, atau mereka akan kehilangan kontrak dari luar negeri. Sang Jun sangat marah hingga melukai tangannya sendiri. Sang Jun tidak akan melakukan apa yang ketua perintahkan, dan mereka akan tetap melakukan konser Jenny.
Tibalah di hari konser Jennie, semua orang sangat antusias, bahkan ayah Jennie ada di sana. Konser itu sangat meriah dan dihadiri ribuan orang. Dia melihat ayahnya, bertingkah heboh hingga Jennie tidak konsentrasi. Petugas menghampiri ayah Jennie dan membawanya, namun Jennie menghentikannya. Dan di sana Jennie mengatakan bahwa dirinya adalah Kang Hana, gadis aneh dan gemuk, dan dia penyanyi yang berdiri di belakang panggung untuk orang lain yang telah melakukan operasi plastik di seluruh bagian tubuhnya. Pengakuan Hana membuat fans terkejut. Hana senang menjadi Jennie yang sangat disukai oleh banyak orang. Namun dengan menjadi Jennie, Hana meninggalkan sahabat dan ayahnya, bahkan meninggalkan dirinya sendiri. Jennie tak bisa melanjutkannya. Video masa lalu Hana tiba-tiba diputar di konser itu. Namun setelah pengakuan Jennie, fans Jennie malah menyemangati Jennie dan menerima masa lalu Jennie. Dan Jennie pun bernyanyi dengan fokus di konsernya serta memeluk ayahnya di depan para fans. Setelah konser itu, seluruh poster dan DVD Jennie diturunkan, karena sekarang Hana sukses sebagai dirinya, bukan sebagai Jennie. Hana mendapatkan lebih banyak penggemar dan juga anti-fans, namun karir Hana menjadi lebih cemerlang setelah pengakuannya.